Arah di Jalan Gang Marlin. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api saat melalap sebuah gudang mebel di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu dini hari. Petugas sempat terkendala karena minimnya sumber air. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi gudang. Kebakaran diduga akibat sampah yang dibakar di dekat gudang. Gudang untuk bisnis mebel. Ini kejadiannya dari tadi. Ini gudang tertutup sekali, dikunci oleh pengelolanya, dan di dalam gudang nggak ada tempat-tempat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Ainus melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa. Pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu malam terendam banjir rob akibat luapan air laut. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir rob melanda permukiman warga di pesisir Jakarta, tepatnya di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Terlihat dari pantauan udara, banjir rob merendam kawasan Muara Angke dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Meski tetap beraktivitas normal di tengah genangan air, warga berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan banjir rob di Muara Angke dan mempercepat pembangunan tanggul untuk mengantisipasi apabila terjadi pasang air laut. Supaya diperbagusin lah. Bapak dari mana mau ke mana, Pak? Saya dari Gedung Kompa mau ke dari Gang Empang mau ke Gedung Kompa, Pak. Oke, ini harapannya gimana Pak? Ini kan Jakarta ulang tahun nih Pak, harapannya ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, semoga cepat ditanggulasikan aja, Pak. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini angin kencang serta potensi banjir rob di pesisir Indonesia yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 2 Juli 2025. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah kios dan belasan lapak pedagang terbakar di basement Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Petugas menggunakan oksigen dan menyedot asap untuk memudahkan proses pemadaman saat api menghanguskan 3 kios dan belasan lapak pedagang. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 10 mobil damkar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Bang, tadi di sini ada juga nih. Ini 3 kios besar, kemudian sisanya kurang lebih sekitar 17-an itu los-los. Tapi alhamdulillah kemarin alhamdulillah sudah bisa teratasi. Sekarang sedang proses pendinginan. Kalau penyebabnya sih kemungkinan Sedikitnya 10 kamar indekos di Jalan Alpukat, Kelurahan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu petang ludes terbakar. Tak ada korban jiwa, namun kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Api membakar sebuah rumah yang dijadikan indekos Jalan Alpukat 5, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 10 kamar indekos ludes terbakar. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar penghuni indekos. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini.
Diduga mabuk, pemirsa, sopir sebuah minibus menabrak 3 sepeda motor di Jalan Raya Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 3 dari 5 korban dilarikan ke rumah sakit. Video amatir warga, maksud kami merekam detik-detik saat sebuah minibus menabrak 3 sepeda motor di Jalan Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 5 pengendara sepeda motor menjadi korban. 3 diantaranya dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka parah. Sementara sopir minibus telah ditangkap dan dimintai keterangan. Viral di media sosial, sebuah minibus nekat menerobos 2 gerbang tol tanpa membayar, yakni di gerbang tol Cisalak 1 dan gerbang tol Cimanggis 2, Depok, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta kepada pengemudi segera menyerahkan diri. Sebuah minibus berwarna putih terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendari seorang pria itu menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, pengemudi langsung tancap gas. Petugas pun membenarkan aksi pelanggar di 2 gerbang tol tersebut dan telah mendapat identitas pemilik kendaraan yang telah dipindah tangankan kepada orang lain. Pengemudi diminta segera menyerahkan diri. Kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan, mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual-belikan kepada pengemudi yang saat itu mengenai tersebut. Kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian. Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas, termasuk melaksanakan kewajiban membayar saat memasuki jalan tol untuk pemeliharaan jalan tol. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, penasihat Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, mengatakan fasilitas nuklir Iran aman. Meski Amerika Serikat mengklaim serangan ke 3 situs nuklir Iran sukses, namun melalui akun media sosial X, The Rand Post, penasihat Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, mengatakan lokasi nuklir telah dievakuasi sejak lama. Pemerintah Iran sudah memprediksi serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow. Menurutnya, berkat antisipasi ini, maka tidak ada kerusakan di Fordow yang tidak dapat dipulihkan. Tiga fasilitas nuklir Iran yang dibom Amerika Serikat, yakni Natanz, Fordow, dan Isfahan, yang merupakan pusat penting dari ambisi nuklir Iran. Untuk wilayah Natanz yang merupakan fasilitas yang terletak sekitar 250 km di selatan Teheran dan dikenal sebagai kompleks pengayaan uranium terbesar di Iran. Sementara itu, pemirsa, untuk Fordow merupakan fasilitas rahasia yang berlokasi di pegunungan dekat kota Qom. Fasilitas ini dijaga ketat dan sebagian besar informasi tentangnya berasal dari dokumen Iran yang dicuri oleh intelijen Israel beberapa tahun lalu. Selanjutnya, Isfahan yang berlokasi di Iran Tengah dan dikenal sebagai pusat penelitian nuklir terbesar di negara tersebut.